Hai, halo Happy Souls. Kembali lagi dengan Andi Tarotin. Baik, hari ini setelah kemarin kita mempunyai reading tentang jodoh, sekarang An memberikan reading untuk kamu yang mungkin sedang tidak ada komunikasi dengan siapapun crush atau persons kamu ya. Jadi ini adalah reading untuk no contact yang tidak punya gambaran atau hubungan apapun dengan personsnya saat ini, tetapi yang ingin mengetahui kira-kira apa sih koneksi, apakah masih ada hubungan antara kamu dengan persons dan crush kamu itu ya. Ini sudah An siapkan juga 3 pilihan untuk Happy Soul semua, dan ini adalah pilihan deck ya, jadi decknya berbeda-beda. Untuk pilihan pertama, An menggunakan deck Bridge Third Eye Tarot, sini, dan ini sudah An pre-shuffle ya, jadi ada tumpukan atau pile di sini. Untuk pilihan pertama dengan Bridge Third Eye Tarot, pilihan kedua yang di tengah adalah Light Seers Tarot. Kemudian yang terakhir pilihan ketiga dengan Crystal Unicorn Tarot. Semuanya sudah pre-shuffle. Kita akan lihat nanti klarifikasinya ya. Dan reading kali ini An akan melihat bagaimana energinya saat ini dengan no contact connection antara kamu dengan dia. Ya, entah kamu yang memutuskan hubungan atau tidak memberikan berita, ataupun dia yang ghosting kamu. Banyak yang baru kenalan, dekat selama beberapa bulan, kemudian menghilang gitu. Nah, itu yang mungkin kamu alami. Bagaimana kamu di ghosting, atau juga kamu yang mengghosting ya. Tapi yang pasti adalah untuk no contact connection. Koneksi yang tidak ada kontak atau komunikasi sama sekali sampai saat ini. Kita akan lihat bagaimanakah feeling dia terhadap kamu saat ini ya, dengan no contact connection itu. Kemudian kita juga akan melihat untuk energi prospek ke depan, apakah kamu akan bertemu lagi dengan dia atau berkomunikasi lagi dengan dia, atau dia yang membuka komunikasi. Energinya akan terbaca di bacaan kamu. Oke? Happy Souls bisa memilih dari 1, 2, 3 pilihan ini. Apabila Happy Souls masih bingung, Happy Souls bisa pause dulu videonya, lalu Happy Souls bisa pilih dari warna, nama kartunya, ataupun urutannya. Ya, entah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Atau dengan meditasi ringan, yaitu dengan menutup mata, kemudian Happy Souls mengambil nafas dalam, menghembuskannya dalam hitungan 1-5, lalu membuka mata, dan file pertama yang Happy Souls lihat, mungkin itu adalah file untuk Happy Souls. Baik, sekarang kita akan langsung menuju ke file Happy Souls. See ya! Hai, halo Happy Souls, ini adalah kamu yang memilih file 1 dengan Bridge Third Eye Tarot ya. Bridge Third Eye Tarot ini sudah pre-shuffle, jadi ini adalah kartu kamu, dan juga ada kartu Oracle yang akan ambil nanti ya, di akhir kita akan buka. Ini dia kartu Oracle-nya. Baik, seperti apakah no contact connection kamu dengan dia saat ini? Bagaimanakah feelingnya saat ini ya? Untuk pile 1 kamu mendapatkan Five of Cups, Two of Swords, Nine of Cups reverse, terbalik, Ten of Wands terbalik, Ten of Pentacles terbalik. Oke, ini ada beberapa yang terbalik ya. Kita akan coba klarifikasi nanti. Tiga kartu terakhir adalah kartu yang akan melihat bagaimanakah energinya prospek ke depan, apakah dia akan menghubungi kamu kembali atau melakukan komunikasi dengan kamu ya. Baik, kita akan coba klarifikasi kartu remi biasa ya. Ini ambil klarifikasi untuk Five of Cups. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify. Oke, thank you. Oke. Two of Swords, please. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Thank you. Seven of Diamonds dan Five of Diamonds. Ini juga adalah Pentacles ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Nine of Cups reverse. Please clarify. Oke, ini yang mau keluar. Seven of Swords. Wow, oke. God, Holy Spirit, Archangel, thank you. Ace of Wands, dan ini terbalik Ace of Wands-nya ya.
Dan yang terakhir, Ten of Pentacles, please clarify. Ten of Pentacles reverse, God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide. One card only please. Thank you. Three of Pentacles. Oke, ini sepertinya miring ya. Coba kita benerin dulu supaya nggak miring, jadi nggak pusing Happy Souls liatnya ya. Oke. Ya, di sini An merasakan bahwa ada energi yang mungkin tidak terlalu baik ya. Karena energi di tengah di sini ada Seven of Swords. Center energinya sendiri agak-agak negatif. Bukan berarti dia orang yang negatif, tidak. Tapi ini berarti bahwa untuk connectionnya dengan kamu sepertinya tidak terlalu tulus dalam hatinya untuk koneksi bersama dengan kamu. Di sini pertama ada 5 dan 5. Dan 5 adalah energi numerologi yang menyatakan perubahan. Jadi Anda melihat bahwa tidak ada settlement ya dalam koneksi kamu dengan dia. Ini semua akan berubah, fluktuatif, tidak ada yang stable di sini. Five of Cups di sini juga menunjukkan sesuatu yang terasa sedih. Kemudian ada gambar di sini energi seorang wanita, tapi ini bisa siapa saja, tidak harus gender tertentu. Dan energi di sini Five of Cups ini menunjukkan sebuah kesedihan, penyesalan, suatu hal yang tidak menyenangkan yang pasti ya. Dan dia diklarifikasi oleh Five of Pentacles dalam posisi yang terbalik. Di sini. Dengan posisi terbalik ini bisa dilihat ada recovery. Oh, kenapa hari ini camnya kok blur? Oke. Recovery from financial loss, spiritual poverty. Anda lebih merasa ini bukan mengenai pentacles atau financial dan lain sebagainya. Anda merasakan bahwa ini secara moral, tidak mau menjudge moral seseorang, tapi ini secara niat kali ya. Jadi secara niat ini sepertinya ada sesuatu yang tidak seimbang. Niatnya mungkin hanya untuk main-main ya, artinya mendekati kamu atau kemudian berkomunikasi dengan kamu, selanjutnya tidak ada kelanjutan yang mungkin dirasakan akan serius bersama dengan kamu, jadi dia ghosting kamu gitu ya. Tidak ada ketulusan yang tadi An juga lihat dengan center energinya dengan Seven of Swords di sini. Dan Two of Swords dengan diklarifikasi oleh Seven of Pentacles, sepertinya An juga merasa dia tidak mempunyai tujuan yang khusus. Karena ini kan meng-capture feeling dia saat ini ya, dengan no contact connection bersama dengan kamu. Dan dengan Two of Swords ini sepertinya dia masih banyak hal yang dia pikirkan. Dia nggak fokus sama kamu, tidak fokus sama hubungan, koneksi antara kamu dengan dia. Jadi ini adalah hubungan yang mungkin dia treat seadanya. Bukan sesuatu yang memang dia harus treat dengan penuh perasaan, dengan ketulusan, keikhlasan, tidak. Tetapi koneksinya di sini An rasakan bahwa dia treat seadanya saja. Dengan Seven of Pentacles di sini ya, An merasa kata-katanya adalah long term view, sustainable results, perseverance investment. Ya, sepertinya banyak hal hubungan atau koneksi yang mungkin kalian berdua miliki ya. Dan dia merasa itu bukan sebuah hal yang prioritas dia. Seven of Pentacles menunjukkan bahwa prioritasnya adalah fokus terhadap apa yang dia inginkan saja. Tetapi dengan Two of Swords di sini, karena energinya crossroad ya, energinya berada di persimpangan nih, An merasa dia tidak memfokuskan terhadap koneksi kamu dan dia. Jadi An melihat bahwa dia lebih mencurahkan perasaan, pikiran kepada fokus yang lain ini, gitu ya. Feeling dia ke kamu, An rasa dengan Five of Cups dan lagi dengan Nine of Cups yang terbalik ini, sepertinya dia, sorry to say, meletakkan kebahagiaannya atau mencari kebahagiaan di tempat yang lain. Mencari kesenangan di tempat yang lain. Bukan berarti kamu tidak menyenangkan, jangan salah, tapi mungkin dia merasa hubungan kamu dengan dia ini sepertinya bukanlah hubungan yang dia inginkan. Mungkin chemistry-nya tidak sampai atau mungkin nggak nyambung atau gimana ya, tapi An melihat dengan Nine of Cups yang terbalik di sini ada sesuatu yang tidak terpuaskan dari hubungan atau koneksi kamu dan dia. Sehingga muncullah Seven of Swords di sini ya, dengan klarifikasi energinya ini tidak terlalu baik, tidak terlalu positif, karena ini adalah energi betrayal, deceptions, getting away of something, acting strategically. Tidak ada ketulusan yang An rasakan dengan reading kamu ini, karena An merasa dia being strategic. Strategi itu tidak berada di perasaan, tapi lebih berada di pikiran ya. Jadi An melihat bahwa dia mempunyai strategi, yaitu dengan ghosting kamu yang dia lakukan saat ini. Karena Nine of Cups tadi ini, dia tidak meraih atau tidak merasakan apa yang dia inginkan pada saat
mempunyai koneksi dengan kamu. Entah apapun itu ya, apakah terjadi konflik atau apa yang mungkin tidak terlalu menyenangkan. Atau sesimpel as chemistry-nya nggak dapet gitu aja kali ya. Kemudian dengan Ten of Wands di sini yang terbalik, kayak dia tuh sebenarnya berbeban dan seperti mencari pelepasan. Pelepasannya dalam arti apa? Dalam arti sesuatu yang menyenangkan dia. Jadi dia tidak peduli tuh apakah counterpartnya atau seseorang yang bersama dengan dirinya itu bahagia, dia nggak peduli. Dia pedulinya dia bahagia aja. Dan dia tidak mendapatkan itu, jadi dia pergi. Gitu ya. Rasa dengan Ace of Swords di sini juga yang terbalik. Karena Ace of Swords yang terbalik, yang mengklarifikasi si Ten of Wands terbalik ini, dia bicara tentang delays, lack of motivation, dan weight downs. Oke. Seperti yang tadi Anda rasakan juga dengan lack of motivation di sini ya, memang motivasinya tuh nggak setulus yang seharusnya pada saat orang membuka diri, membuka hati untuk sebuah hubungan baru. Dia mempunyai motivasi yang lebih ke arah menguntungkan dirinya sendiri. Feel-nya dia di sini adalah bagaimana caranya supaya hubungan ini memberikan kebahagiaan untuk dia, kesenangan untuk dia. Gitu. Jadi sehingga bebannya terlepas karena di sini ada Ten of Wands yang terbalik yang menunjukkan bahwa dia sebenarnya adalah seseorang yang tidak terlalu peduli dengan perasaan orang lain saat ini ya, dengan energi koneksi ini. Jadi rasakan tidak ada energi untuk kelangsungan dari koneksi ini. Ya ngapain juga kamu bersama dengan seorang egois kan? Bukan sesuatu yang menyenangkan dan itu akan jadi toxic malahan ya kan? Dan dengan Ten of Pentacles di sini seperti juga Nine of Cups ya. Merasa mungkin dia juga adalah seseorang yang saat ini masih senang berfoya-foya gitu ya, tidak punya tujuan untuk ke depan yang stabil gitu, tidak. Dia lebih senang dengan kegiatan yang menyenangkan hati gitu ya. Walaupun dengan Three of Pentacles di sini yang menyatakan ada sebuah kolaborasi, teamwork gitu, dan learning, implementation, dan lain sebagainya di sini ya. Dengan Ten of Pentacles ini dia seperti energi work hard, play hard. Energi di mana dia work hard ya dalam hal pekerjaan pastinya. Karena secara finansial Anda rasakan dia tidak terlalu stabil. Mungkin dia punya salary 1 bulan habis gitu. Masih mempunyai energi untuk bersenang-senang. Bukan energi yang stabil dan continuous improvement untuk membangun ke arah ke depan gitu ya. Untuk membangun keluarga lah, untuk mempunyai perusahaan lah, itu sepertinya tidak atau belum terpikir ya Anda rasa. Oke, jadi energinya saat ini dengan no contact connection ya, dia masih bermain-main lah dengan hidupnya. Mungkin dia juga adalah seseorang yang cara menjalani hidup saat ini masih seperti itu. Sehingga feel dia dengan koneksi ini, Anda rasakan memang tidak terkoneksi dengan kamu. Jadi ini memang dia bersikap seperti ini karena memang itu dia saat ini. Memang dia tidak mau sebuah komitmen. Memang dia masih suka bersenang-senang. Memang dia ingin sesuatu yang menyenangkan dia saja, tapi dia tidak perlu memikirkan pasangannya atau pihak lain. Sebenarnya dengan no contact connection ini malah lebih meringankan kamu. Karena apabila dia terus bersama dengan kamu, tapi secara mentalnya belum stable ya. Secara mentalnya dia belum yakin. Bahkan dengan dirinya sendiri, ini akan membuat toxic relationship yang mungkin tidak terlalu baik untuk kamu ya nantinya. Jadi Anda rasakan no contact connection di sini memang itu adalah pilihannya dia untuk tidak menghubungi kamu. Karena ya memang dia tidak terlalu tertarik dengan long term connection atau long term commitment. Oke. Kemudian dari 3 kartu yang sudah Anda ambil di sini, ini adalah energi bagaimanakah ke depannya. Apakah prospek kamu dengan dia akan berkomunikasi lagi dengan kamu dan kalian bisa bertemu kembali atau seperti apa ya? Kita akan lihat. The Tower. Oke. Eight of Cups. Dan Queen of Pentacles. Dengan The Tower di sini, Anda merasakan memang ada tower moment yang dia rasa ya. Tapi kita akan klarifikasi dulu. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify The Tower. Wow, too many. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify The Tower. Thank you. Future planning, progress, decision, and discovery. Okay. Please clarify Eight of Cups. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify Eight of Cups. Oke, ada 2. Nine of Cups reverse. Again ya. Di sini ada Nine of Cups terbalik. Di sini juga ada Nine of Cups terbalik. Dan ada Two of Cups reverse. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify Queen of Pentacles. Thank you.
Queen of Wands. Oke. Queen of Wands. Ya. Dengan The Tower ini sepertinya dia juga punya keresahan atau kekhawatiran sendiri dengan masa depannya dia. Tapi An melihat dengan kekhawatiran energinya ini, dia tidak melakukan apapun ke depan gitu ya untuk kehidupannya. Entah mungkin seseorang yang terjebak dalam kekhawatiran tapi tidak melakukan apapun ya. Jadi ada banyak juga orang seperti itu. Dan dengan keadaan The Tower ini, even dia worry atau khawatir dengan masa depannya dia mau bangun seperti apa, progresnya dia mau seperti apa gitu ya. Dia tetap melakukan apa yang dia senangi. Apakah dia dalam energinya ini mempunyai keinginan untuk bertemu dengan kamu lagi atau berkomunikasi dengan kamu lagi? An rasa tidak terlalu ya. Jadi ini 50-50. Entah kalau kamu yang menghubungi dia, beda. Kalau kamu yang menghubungi dia, mungkin dia akan berkomunikasi lagi dengan kamu, tapi itu cuma sekedar kayak have fun aja sih kalau An lihatnya seperti itu. Jadi bukan untuk hubungan yang akan dibina jangka panjang gitu, tidak sih An merasa. Karena An melihat bahwa dia sendiri tidak mempunyai vision whatsoever gitu dengan future-nya dia. Dengan The Tower dan Two of Wands di sini ya, masih banyak hal yang harus dia perbaiki. An rasa dengan dirinya sendiri, kalau ada yang bersama dengan dia, itu tujuannya adalah untuk membuat dia happy, dia bahagia gitu. Tidak terlalu concern dengan siapapun pasangannya nanti gitu ya, karena dia tidak mempunyai kepedulian sampai ke dalaman seperti itu dengan perasaannya. Karena di sini ada Eight of Cups ya, dan Eight of Cups ini adalah tentang orang yang walk away, pergi menghindar. Menghindar karena dia tidak mengetahui apa yang harus dia lakukan. Sementara dengan menghindarnya ini diklarifikasi oleh Nine of Cups dan Two of Cups yang dua-duanya pun terbalik. Mengenai dissatisfaction. Dissatisfaction terhadap dirinya sendiri. Jadi secara tidak sadar, dia tuh sendiri tidak puas terhadap pencapaiannya dia, terhadap kehidupannya dia gitu. Tapi entah kenapa An merasakan ada sense bahwa dia ingin orang lain yang memperbaikinya gitu. Makanya dia mencari kesenangan di luar, tidak masuk ke dalam dirinya. Inner self atau hubungan dengan dirinya sendiri, An rasakan ini lack of stability gitu ya, lack of happiness juga. Dan dengan Two of Cups, An melihat bahwa dia lebih memilih untuk keluar dari situasi, lebih memilih untuk walk out gitu ya. An melihat dirinya belum terlalu firm atau belum terlalu utuh menjadi dirinya sendiri, karena satu, dia masih punya isu dengan self love, masih mempunyai isu dengan disharmoni dalam dirinya sendiri, sehingga dia belum bisa mencapai keharmonisan ketika dia bersama dengan orang lain. Dan di sini juga ada distrust, ada sesuatu yang berhubungan dengan Seven of Swords gitu ya di bawahnya, yaitu seseorang yang mungkin kurang dapat dipercaya. Ya mungkin omongannya A tapi ternyata perbuatannya B, mungkin omongannya C ternyata perasaannya D gitu. Jadi ada sesuatu yang kurang dapat dipercaya dari energi persons kamu ini ya, crush kamu ini. Lagi-lagi ini apabila tidak resonate ya untuk kamu happy souls dan viewers, boleh langsung pilih pile lain. Jadi tidak ada yang dicocok-cocokkan ya. Apabila tidak cocok, langsung pilih pile lain. Kemudian dengan Queen of Pentacles, dan di sini juga ada Queen of Wands ya, diklarifikasi oleh Queen of Wands. Seperti yang tadi An rasakan bahwa dia mungkin adalah seseorang yang merasa tidak cukup terhadap dirinya sendiri ya. Akhirnya dia mencari sesuatu keluar. Jadi bukan orang yang memperbaiki dirinya ya untuk masa depannya dia atau untuk kestabilannya dia, tetapi dia ingin mencari sesuatu di luar untuk membuat dia bahagia. Queen of Pentacles di sini adalah sesuatu yang sangat positif sebenarnya ya. Tapi karena Queen of Pentacles ini bersama dengan The Tower dan Eight of Cups, seperti energi ya mungkin ada materialisme di sini. Entah mungkin dia yang mau membuat dirinya kaya atau dia mencari orang-orang kaya. Well, ada sesuatu yang An rasa berkaitan dengan energi yang mungkin mencari sesuatu yang lebih baik di luar, gitu ya. Mencari sesuatu yang lebih baik untuk menyenangkan dirinya di luar. Sehingga dengan Queen of Wands di sini, An merasa dia akan mencari energi-energi Queen of Wands di sini. Bukan berarti kamu tidak punya energi Queen, bukan, ataupun King gitu ya. Tapi dia mencari seseorang yang bisa memenuhi kebutuhan apa yang dia inginkan tadi. Ya, jadi berhubungan atau mengembangkan sebuah koneksi terhadap seseorang itu bukan berdasarkan ketulusan, tapi berdasarkan needs atau berdasarkan kebutuhan. Dan itu sebenarnya tidak terlalu positif ya dalam menjalin sebuah hubungan. Oke, sekarang kita akan lihat dari oracle-nya yang sudah An pre-shuffle juga. Dari energi oracle,
Goddess of the Moon. Oke, kemudian dari Romance Angels kamu mendapatkan Let Go of Control Issue. Dan yang terakhir dari Lenormand kamu mendapatkan Labirin. Yes, si Labirin. Ini sesuatu hal yang tidak selesai gitu ya, nggak ada ujungnya. Dengan labirin itu tuh kayak energinya tuh berputar gitu, tidak ada ujungnya, nggak tahu mau kemana gitu kan, lost. Seperti juga Goddess of the Moon di sini ya, ada sebuah rahasia yang urusannya ini tidak terlalu jelas gitu artinya. Tidak terlalu jelas apa yang dia inginkan dan akan kemana koneksinya gitu ya. Karena An melihat apabila kamu tidak menghubungi terlebih dahulu atau tidak berkomunikasi terlebih dahulu, An merasakan tidak akan ada koneksi bersama dengan dia. Itu ya, menggantung lebih pasnya. Artinya adalah dia tidak akan memutuskan, tidak akan memulai ataupun mengakhiri. Jadi itu ya udah begitu aja. Gitu karena itulah ghosting. Setelah ghosting terjadi antara menghilang atau kembali lagi gitu ya. Tapi An merasa di sini energi koneksinya akan semakin tidak jelas karena di sini ada the moon ya, which is the moon adalah energi yang penuh dengan sekretif atau rahasia, ketidakjelasan. Seperti juga ketika malam hari ya, hanya ada cahaya bulan itu kan kita tidak bisa melihat apapun dengan jelas gitu ya. Jadi An melihat tidak ada kejelasan ke depannya pun. Let go of control issue. Ini adalah lebih advice ke kamu gitu ya. Apabila kamu merasa ini adalah seseorang yang energinya kurang sefrekuensi nih sama gue, energinya nggak pas nih sama gue, ya udah lepas, lepaskan saja, let go of control issue. Control issue dalam arti dalam hubungan koneksi ini ya, apakah kamu mengharapkan setiap hari dia WA kamu, dia hubungin kamu, kayak komunikasi dengan kamu, apapun yang kamu inginkan, let go. Jadi dengan energinya ini, An rasa belum ada sesuatu yang bisa diharapkan ya dari persons atau crush kamu mengenai kejelasan. Jadi let go saja, yang kamu kembangkan, yang kamu miliki dalam koneksi ini, An rasa sudah saatnya untuk let go, lepaskan saja. Segala sesuatu yang untuk kamu, siapapun dia, apapun itu ya, pasti akan datang kepada kamu apabila memang untuk kamu. Oke? Dan dengan labirin yang tadi An sudah jelaskan bahwa ini adalah hubungan yang akan terus berputar ya, tidak ada kejelasan, tidak ada ujung, tidak ada progres gitu. Karena labirin ini juga mengenai tentang ketidakjelasan, mengenai hal yang berputar-putar ya, tidak ada ujungnya dan juga akan membawa kebingungan. Oleh karena itu energi ini sepertinya bukan energi koneksi yang baik untuk dipertahankan. An rasa seperti itu ya. Lalu kita akan lihat dari Hidden Truth Oracle, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Apa sebenarnya yang ada di pikirannya dia saat ini ya? Dengan no contact communication atau no contact connection bersama dengan kamu. Oke? Sudah ada 2 yang keluar. The timing just wasn't right for us. Oke. Kemudian, it's time for me to heal now. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Apa sebenarnya yang ada di pikiran crush atau persons dari pile 1? Thank you. I knew exactly what I was doing. See? I knew exactly what I was doing. Ya, dia tahu sekali apa yang dia lakukan dengan ghosting kamu ini gitu ya. Jadi An merasa bahwa memang dia melakukan ini secara sengaja. An rasa bahwa dia bukan karena kesibukan, bukan karena sesuatu yang memang mungkin menyita waktunya sehingga tidak ada hubungan dengan kamu, tidak. Tapi ini memang sesuatu yang strategically dia lakukan. I knew exactly what I was doing. Aku tahu dengan pasti apa yang aku lakukan. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. One more card please. Kita ambil 1 kartu lagi untuk pile 1. Apa sebenarnya yang ada dalam perasaan? Oke. I left you before you could leave me. Aku meninggalkanmu sebelum kamu bisa meninggalkan aku. The timing just wasn't right for us. Waktunya tidak pas untuk kalian berdua ya, karena mungkin saat ini dia masih ingin bersenang-senang dengan kesenangan dirinya sendiri. Dan I love you before you could leave me, ini adalah sesuatu yang mungkin tidak terlalu menyenangkan ya untuk didengar, tapi ini yang dia mungkin ingin bicarakan kepada kamu apabila dia mau berkomunikasi dengan kamu. Oke? Lalu kita akan ambil inisial ya dari alfabet God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for pile 1 please. Personsnya, siapakah inisial dari persons kamu ya? Oh,
banyak juga. Ada M, G, W, G lagi, N, H, F, W lagi, J, B atau Q, bebas, silahkan interpretasikan sendiri. Ada U, ada H, C, S, dan I ya. Oke, ini adalah persons kamu. N, G, double G ya. N, double G, M, double W, kemudian H, F, J, I, Q atau B, U, S, H, dan C. Oke, baik, ini adalah reading untuk kamu PL1. Semoga ini dapat membantu. Terima kasih sudah menonton. Dan semoga Happy Souls juga viewers semua menyukainya. Untuk viewers yang belum subscribe channel Tarotin, please like, subscribe, and share. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah memberikan komen positif, support yang positif untuk channel Tarotin sehingga dapat berkembang sampai saat ini. Harapkan dan doakan yang terbaik untuk Happy Souls dan viewers semua. Jangan lupa have fun and stay positive because you are awesome Happy Souls, and I'm sending you love and light. See ya! Hai, halo Happy Souls semua yang memilih file 2 atau dengan kartu Light Seals Tarot yang sudah unshuffle sebelumnya ya. Kita akan melihat bagaimanakah no contact connection yang kamu alami saat ini ya. Kita akan lihat seperti apakah feel dia atau perasaannya dia dengan no contact connection ini ya. Kita akan lihat dari tarotnya dulu. Ace of Cups. Untuk oracle-nya juga sudah pre-shuffle sebelumnya. Kemudian kartu Death ya. Death atau rebirth di sini ya. Oke. Tapi ini posisinya terbalik. Lalu oh, Knight of Cups. Four of Wands terbalik. Dan yang terakhir, Ace of Swords ya. Ace of Swords. Dan ini terbalik posisinya. 3 kartu terakhir ini adalah tentang prospek seperti apa ke depan ya, kamu bersama dengan dia. Apakah dia akan kembali menghubungi kamu? Apakah kamu dan dia akan mempunyai komunikasi atau kontak kembali ya? Kita akan lihat juga. Klarifikasi dari kartu Remi ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Ace of Cups, please clarify. Thank you. Four of Swords. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify. Death or birth ya. Thank you. Six of Cups. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify. Knight of Cups. Thank you. King of Cups terbalik. Oke. Knight of Cups diklarifikasi dengan King of Cups yang terbalik. Four of Wands terbalik. Thank you. Nine of Swords terbalik juga. Nine of Swords yang terbalik. Dan yang terakhir, Ace of Swords kita klarifikasi. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify. Too many. Please clarify. Ace of Swords terbalik. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify. Ace of Swords terbalik. One card only please. Thank you. Oke, ada Ten of Swords yang terbalik. No connection, no communication bersama dengan persons atau crush kamu dengan Ace of Cups yang diklarifikasi dengan Four of Swords di sini ya. Anda merasa bahwa sebenarnya dia mempunyai feeling kepada kamu ya. Feeling ini adalah feeling yang baru di awal stage ya, dengan Ace atau angka 1. Angka 1 ini adalah awal atau sesuatu yang dia rasakan baru muncul ya kepada kamu. Hanya saja dengan Death Rebirth di sini ya, dengan diklarifikasi oleh Four of Swords, ini ada sesuatu keengganan untuk bergerak. Ada sesuatu yang menahan dirinya untuk maju kepada kamu. Tapi ini bukan karena kamu ya. Ini karena dirinya sendiri maju ini karena dirinya sendiri. Dirinya ingin mengevaluasi karena di sini Four of Swords, kita lihat rest, relaxation, meditation, contemplation, dan recuperation. Anda merasa bahwa ada sesuatu yang ingin dia evaluasi dalam dirinya, dalam hidupnya,
sehingga dia merasa belum siap untuk membuka hubungan yang baru kembali dengan orang-orang yang baru. Di sini setelah Ace of Cups, walaupun dia mempunyai perasaan itu, tetapi ada death dan rebirth yang terbalik di sini, dan juga diklarifikasi oleh Six of Cups yang terbalik. Living in the past, forgiveness, lacking playfulness. Ya, lacking playfulness. Di sini Anne merasa juga dia bukan orang yang senang bermain-main dengan perasaan. Oleh karena itu dia juga menginginkan pada saat mungkin dia membuka hubungan yang baru dengan orang lain, itu benar-benar dia sudah siap dengan hubungan tersebut. Dia sudah siap dengan konsekuensi dan risikonya. Yang Anne rasa saat ini dia belum siap untuk melakukan hal tersebut. No contact connection ini adalah energinya di mana dia menyimpan perasaannya kepada kamu. Karena apa? Di sini ada Knight of Cups. Knight of Cups adalah energi centernya. Itu sebenarnya dia mempunyai perasaan yang besar, ya. Mempunyai perasaan kasih sayang yang besar yang sebenarnya ingin dia bagikan atau ingin dia share kepada orang yang dia benar-benar sayangi, orang yang dia rasakan dekat gitu ya di hati, dan chemistry-nya pasti nyambung. Hanya saja dengan King of Cups juga yang terbalik di sini, kamu bisa baca di sini ada self-compassion, inner feelings, moodiness, emotionally manipulative. Jadi Anne melihat dia ada self-sabotage ya, seperti ada sabotase terhadap dirinya sendiri. Mungkin dia tidak sanggup untuk disakiti lagi ya, entah mungkin dia mengalami masa lalu yang tidak menyenangkan, disakiti, dihianati, atau apapun yang pernah dia rasakan sampai mengalami death di sini ya. Dengan death yang reverse, Anne merasa saat ini dia belum bisa melakukan rebirth tersebut. Jadi dia masih berada di past life-nya dia. Seperti ini juga dia bilang living in the past, ya. Dia hidup di masa lalunya dia. Dia merasa takut akan hubungan-hubungan baru, walaupun sebenarnya di dalam hatinya dia mempunyai perasaan ini untuk kamu. Dia mempunyai perasaan yang baru ketika bertemu dengan kamu. Dia mempunyai kayak, gue punya feeling loh sama dia gitu ya. Tapi kayak masuk lagi ke dalam dirinya sendiri, bener gak sih? Mengevaluasi kembali dirinya, apakah lo siap mencintai orang lain? Gitu. Jadi ada hal yang Anne rasakan ini back and forth, bolak-balik gitu ya, terjadi dalam pikirannya, dalam hatinya, seperti keinginan untuk berbagi, tapi dia takut disakiti, kemudian dia pengen maju ke kamu, tapi dia juga masih ragu perasaannya sama kamu, apakah yakin benar seperti apa yang dia inginkan, dan juga dia belum yakin benar apa yang kamu rasakan kepada dirinya. Jadi akhirnya dengan hal-hal yang mungkin terjadi dalam pikiran dan perasaannya itu akan membuat dia menjadi menarik diri, seperti yang mungkin saat ini kamu rasakan dengan perasaan di ghosting tadi. Mungkin di masa lalunya ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi karena ada Four of Wands yang terbalik di sini ya. Four of Wands terbalik menandakan ada sebuah hal yang tidak tercapai. Keinginan, harapan, kebahagiaan. Karena Four of Wands yang tegak atau upright itu menandakan perayaan, celebration, kesuksesan, kebahagiaan. Sementara ini terbalik, Anne merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak terjadi ya, yang dia inginkan. Entah mungkin dia pernah gagal menikah ya, atau dia pernah menikah dan ternyata tidak langgeng. Ini tidak membuat dia confident, tidak membuat dia percaya diri terhadap dirinya sendiri bahwa dia bisa mewujudkan apa yang dia inginkan dengan membangun keluarga yang bahagia. Ace of Swords-nya pun terbalik. Dengan Four of Wands yang terbalik juga diklarifikasi oleh Nine of Swords yang terbalik. Di sini ada inner turmoil, deep-seated, ya, ada hambatan dalam dirinya sendiri. Makanya tadi Anne rasa ada self-sabotage. Dirinya itu menyabotase dirinya sendiri untuk berkembang, gitu ya. Ada permasalahan dengan inner self-nya dia. Karena itu dia merasa tidak percaya diri di sini dengan Ace of Swords yang terbalik. Ace of Swords yang terbalik diklarifikasi oleh Ten of Wands ya di sini, dan ini pun terbalik. Taking on too much, avoiding responsibility. Avoiding responsibility. Anne lebih merasa dia avoid atau menghindari luka, resiko. Karena namanya pernikahan, namanya berhubungan itu pasti ada resiko ya kan? Ada resiko terluka, ada resiko bahagia. Tapi tidak selamanya hubungan itu pasti bahagia, ya kan? Pasti ada ups and downs. Nah, dia
sepertinya saat ini belum siap untuk menerima resiko-resiko tersebut. Dia sepertinya saat ini belum percaya diri apakah dia mampu untuk menangani hal-hal tersebut lagi. Rasa seperti kayak energi single, want to mingle, tapi nggak percaya diri. Apakah dengan mingle nanti dia siap, ready untuk berhubungan lagi. Dalam arti dia tidak ada masalah dengan kamu, energi kamu pun sebenarnya cocok dengan dia. Dia merasa kamu dan dia mempunyai chemistry. Tapi chemistry itu tidak sebesar ketakutannya terhadap sebuah hubungan. Dan chemistry yang ada antara kamu dan dia, mungkin karena ini adalah stage awal gitu ya. Jadi dia merasa lebih baik gue mundur gitu daripada terlanjur masuk ke dalam sebuah hal yang lebih serius lagi. Karena di sini energinya adalah lacking playfulness. Dia merasa hubungan itu memang bukan buat main-main. Oleh karena itu, dia merasa tidak ingin mempermainkan orang lain apabila masuk ke dalam sebuah hubungan yang lebih serius. Jadi dia akan merasa lebih baik gue back off. Lebih baik gue mundur gitu. Karena dia sendiri belum siap. Sekarang kita akan lihat bagaimanakah kelanjutan atau prospek ya dari hubungan kamu atau koneksi kamu ini. Apakah akan selalu no contact atau ada sesuatu yang akan membawa kamu bersama dengan dia kembali lagi bisa berkomunikasi. Atau bahkan mungkin bertemu dan bersama ya. Kita akan lihat dari taronya lagi. Six of Wands. Six of Pentacles. Nine of Swords. Oke, kita akan klarifikasi dulu ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify Six of Wands. One card only, please. Thank you. See? Lagi-lagi terbalik ya. Ini banyak delay. Banyak hal yang dia tahan. Dia tidak membiarkan dirinya mengalir dengan kehidupan, tapi dia membiarkan dirinya penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, sehingga dia banyak menahan. Di sini ada Ace of Pentacles yang terbalik juga. Six of Pentacles. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Ace of Wands. Nice. Nine of Swords, please clarify. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. One card only, please. God, Holy Spirit, Archangel, and thank you. Oh, Three of Pentacles. Berat ya. Kan merasa dia bisa kok ketemu lagi sama kamu dan dia bisa berkomunikasi lagi dengan kamu. Sangat bisa. Tapi dalam level pertemanan. Six of Wands di sini adalah sebuah energi kemenangan, sebuah energi kesuksesan, ya, yang menandakan bahwa dia keluar dari entah kekhawatirannya, guanya ya, atau cave sanctuary-nya, tapi dia keluar dari tempurungnya dengan Six of Wands di sini. Hanya saja ketika dia keluar pun dia masih membawa energi Ace of Pentacles ini ya, dan di sini ada lost opportunity, lack of planning and foresight. Jadi even dia berani keluar untuk membangun atau untuk membuka hubungan yang baru dengan kamu, dia tetap hidup di masa lalu. Dan dia tetap merasa bahwa opportunity atau kesempatannya untuk bahagia tuh sudah hilang. Dia belum punya keyakinan bahwa dia bisa bahagia dengan hubungan yang baru di masa yang akan datang. Kan merasa dia penuh dengan kesakit hatian gitu ya, dan itu belum selesai. Yang mungkin lihat dengan 3 kartu di sini, itu mungkin akan terjadi, kamu bisa berkomunikasi dan bisa terkoneksi lagi bersama dengan dirinya, tapi energi yang dia bawa itu masih sama energinya. Oleh karena itu levelnya, melihat ini levelnya bukan hubungan serius ke arah pacaran lah, pernikahan. Ini lebih ke arah pertemanan. Ada Six of Pentacles di sini ya, dengan pertemanan ini, dan diklarifikasi oleh Ace of Wands. Inspiration, power, creations, beginnings, and potential. Ada potensi di sini. Ada beginnings di sini juga ya. Karena merasa bahwa dia tertarik secara fisik. Dia menyukai appearance kamu ya. Dan dia tertarik juga secara seksual dengan kamu. Tapi bukan berarti ini bisa membawa dia ke level yang lebih serius tadi. Karena ini hanya sebuah ketertarikan. Apakah dia akan mencoba untuk masuk ke dalam hubungan yang lebih serius? Ada Nine of Swords di sini ya, which is kekhawatiran lagi, anxiety, kecemasan, hal-hal yang tidak
jelas gitu loh. Tapi ini terjadi dalam level inner self-nya dia gitu. Inner self yang dia rasakan bahwa dia belum siap, belum ready. Oleh karena itu, even kamu akan berkomunikasi atau terkoneksi lagi bersama dengan dirinya, belum pasti dia bisa membuat sebuah hubungan yang real bersama dengan kamu. Serius, menuju ke satu titik tertentu gitu ya. Entah pernikahan, long term commitment gitu ya. Karena masih ada kekhawatiran yang terjadi, selalu terjadi, dan menyabotase dirinya dengan Nine of Swords di sini ya. Di sini terlihat seperti banyak gagak gitu ya yang menanti dia. Di atasnya tuh wanita ini seperti sedang entah takut gitu ya, entah sedih, seperti perasaan yang bercampur aduk gitu, dan dia sampai tidak bisa tidur, kelihatan tempat tidurnya aja menghilang tuh. Jadi ada sebuah hal yang dia khawatirkan sampai mungkin dia insomnia. Tentang apa? Tentang kolaborasi. Karena di sini ada klarifikasi Three of Pentacles. Tentang kolaborasi. Bagaimana dia harus mengimplementasikan perasaan yang masih seperti ini nih untuk membangun hubungan yang solid, untuk membangun hubungan yang stabil. Dia tertarik secara fisik, tertarik secara emosional dengan kamu, tapi dia secara emosional unavailable. Belum bisa membangun hubungan secara emosional dalam dirinya sendiri, karena emosinya sendiri tidak stabil. Siapapun dia, sepertinya dia butuh melepaskan energi negatif yang dia dapat atau yang dia bawa sampai saat ini dari masa lalunya. Sekarang kita akan lihat apakah yang akan dia katakan kalau bertemu dengan kamu, atau kalau bisa ya dia katakan kepada kamu. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers for pile 2. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for pile 2 please. Apa yang kira-kira persons dan crush pile 2 katakan? Thank you. You speak to me through music. Oh, dia suka musik ya. Mungkin kamu bisa memberikan lagu yang memberikan motivasi, memberikan ketenangan. Treat him or her like a friend. Kan melihat dengan energinya ini, dia akan lebih nyaman untuk diperlakukan seperti teman. Karena kalau dia merasa kamu dekat dengan dia seperti seseorang yang spesial, itu akan membawa dia kepada kekhawatiran, kepada anxiety. Oleh karena itu dengan Six of Pentacles di sini, dia ingin hubungan yang take and give, seimbang. Ini seperti harus harmonis dulu di dalam dirinya, baru dia sanggup untuk membuka hubungan yang baru. Dan you speak to me through music, kemungkinan dia sama kamu mempunyai jenis musik yang sama ya, yang kalian sukai. Nah, kalian bisa sharing tentang musik. I left when I saw you with someone. Oh, oke. Ada ketakutan bahwa dia akan ditinggalkan. Mungkin waktu hubungan di masa lalu sebelumnya dia bukan yang meninggalkan, tapi mungkin dia yang ditinggalkan, sehingga ini membuat seperti trauma. Apakah kamu juga mendekati atau didekati oleh orang lain? Tapi dia mempunyai perasaan seperti ini, dan mungkin ini membuat dia ketakutan. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers for pile 2. Apa yang bisa kita lihat dari pikirannya saat ini? Thank you. I bury myself in work to forget you. Wow, okay. I bury myself in work to forget you. Merasa sebenarnya dia memikirkan kamu ya. Dia mungkin kepikiran kamu gitu. Sampai akhirnya dia merasa dia harus menyibukkan diri dengan pekerjaannya untuk dapat melupakan kamu. Mungkin dia pengen WA kamu, SMS kamu, telepon kamu, atau apapun lah ya dalam caranya menghubungi kamu. Tapi itu karena ketakutan-ketakutan yang tadi rasakan ya, ada di dalam energinya. Ini sepertinya adalah usahanya dia untuk memutuskan pikiran dia kepada kamu. Karena memang dia punya ketertarikan secara fisik juga sama kamu. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. One more card please. Satu kartu lagi ya. Kita ambil 4 kartu. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. For pile 2. Oke, thank you. The timing just wasn't right for us. Waktunya mungkin kurang tepat untuk kalian berdua bersama. Mungkin dia merasa kamu adalah orang yang tepat, tetapi bukan pada waktu yang tepat, di mana dia merasa bahwa dia harus membenahi dirinya sendiri dulu, di mana dia merasa bahwa dia belum siap dengan hubungan yang baru. Tapi secara chemistry atau secara
attraction ya, ada. Di situ ada attraction antara kamu dengan dia. Dan Anda merasa bahwa ini adalah hal yang ingin dia kubur karena dia merasa apabila dia memikirkan attraction-nya kepada kamu, hal itu menimbulkan kekhawatiran lagi, menimbulkan ketakutan lagi dalam dirinya. Jadi dia lebih baik menguburnya dalam pekerjaan-pekerjaan dan menyibukkan dirinya dengan apapun yang dapat memutus pikiran dia kepada kamu. Sekarang kita akan lihat dari oracle-nya ya. Apakah energinya? Attachment, yes. Religious factor. Oke, ada religious factor mungkin di sini. Sebagian dari Happy Souls atau viewers yang memilih pile 2 ini mungkin ada perbedaan iman, perbedaan religion ya, dengan persons-nya. Kepercayaan atau religion apa yang dipegang oleh crush kamu dan kamu ya, dan itu mungkin tidak cocok, tidak sesuai, sehingga dia merasa lebih baik mundur gitu ya, daripada ada hal-hal yang tidak menyenangkan di kemudian hari. Lalu dari Lenormand, kamu mendapatkan anchor. Ada attachment, ada anchor, dan religion factors. Attachment di sini dia masih attach, lekat ya dengan sesuatu yang mungkin Anda rasakan tadi ada di masa lalu. Dia lekat dengan hal yang tidak dapat dia rubah saat ini, belum dapat dia rubah. Saat ini dia masih merasa bahwa dia harus memakai topeng. Ya, mungkin dia terlihat happy, terlihat bubbly, terlihat fine di luar. Tapi sebenarnya di dalam dia tidak solid sebagai seorang pribadi yang utuh. Dalam dirinya dia tidak harmonis. Jadi ada attachment terhadap sesuatu yang mungkin saat ini masih belum dia selesaikan. Dan dengan kamu sepertinya ada religion factor di sini ya, entah sebagian Happy Souls ataupun viewers yang mungkin mengalami hal ini ya. Kemudian dengan anchor, jangkar ini adalah sesuatu yang menancap ya ke dalam sehingga perahu, kapal atau apapun itu tidak bisa lagi berjalan di perairan. Begitu juga dia. Dengan anchor di sini ada sesuatu yang membuat dirinya tidak bergerak, tidak dapat move on dari apa yang dialami sebelumnya. Oleh karena itu, ada hal-hal yang harus dibenahi dalam dirinya, dan ini tidak ada kaitannya dengan energi kamu. Kebanyakan yang terjadi dalam hubungan no contact ya, atau no contact connection ini, kamu atau siapapun yang merasakan itu merasa, what did I do wrong? Apa yang gue lakukan salah? Sehingga dia mundur, back off, atau bahkan ghosting kamu ya. Tidak, sama sekali kan merasa tidak ada apapun yang terhubung dengan kamu. Yang Anda rasakan, ini adalah energinya dia dan dia tidak merasakan ada kesalahan apapun dalam diri kamu. Tetapi dalam dirinya belum dapat dia selesaikan sampai saat ini. Baik, sekarang kita akan lihat dari inisialnya. Siapakah person atau crush Happy Souls ya, yang saat ini no contact connection. Kita tulis Spirit Archangel and Spirit Guide, please give your answers. Oke. Y, J ya, X, F, G, W, J. Oke, ada N, ada Q, ada N lagi, ada B, ada C, P. Kamu bisa buat ini jadi D. Silahkan aja ya, yang resonate sesuai sama interpretasi kamu masing-masing. A dan N. Oke, ini ada G juga di sini ya. Oke. Baik, ini adalah inisial yang mungkin merupakan inisial dari persons atau crush kamu ya. Y, J, X, F, G, W, J, N, Q atau B, silahkan. N, B lagi, C, P atau D, M, A, dan N lagi. Baik, itu saja mungkin Anda bisa sampaikan untuk kamu Happy Souls File 2. Terima kasih sudah menonton, semoga Happy Souls dan viewers semua menyukai video ini. Untuk viewers yang belum subscribe channel Tarotin, please like, subscribe, and share, dan bergabung menjadi Happy Souls Tribes. Terima kasih atas segala dukungan, komen yang semuanya positif yang Anda rasakan sampai saat ini kepada channel Tarotin. Anda doakan juga yang terbaik untuk Happy Souls dan viewers semua. Jangan lupa stay fun and stay positive because you are awesome Happy Souls and I'm sending you love and light. See ya! Hai, halo Happy Souls. Kamu adalah pile 3 yang memilih Crystal Unicorn Tarot ya. Anda sudah pre-shuffle ini untuk taronya dan juga oracle cards-nya di sini. Kita akan
buka oracle cards-nya nanti. Ini adalah bacaan untuk kamu, reading tentang no contact connection ya, dengan crush atau persons kamu. Kita lihat feelingnya dia saat ini. Oke, Wheel of Fortune. The Empress terbalik ya. The Empress reverse. Two of Cups. Wow. Oke. Ten of Wands terbalik. The Chariot. Oke. Ini adalah apa yang dirasakan saat ini atau feelingnya dia saat ini dengan no contact connection bersama dengan kamu. 3 kartu terakhir adalah prospek. Bagaimanakah kira-kira ke depannya bersama dengan dia nanti ya. Kita akan klarifikasi dulu. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for Wheel of Fortune, please clarify. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke, thank you. Four of Swords terbalik. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify. The Empress terbalik. Oke, thank you. Knight of Swords. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify. Two of Cups. Oh, wow, oke. Oke, ambil yang di sini ya. Two of Swords. Oh, sorry. Ini adalah Four of Wands terbalik. Kemudian ini Knight of Wands, sorry ya. Oke. Kita akan klarifikasi Ten of Wands terbalik. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify. Ten of Wands terbalik. Thank you. Three of Swords terbalik. Dan yang terakhir kita clarify the Chariot. Thank you. Seven of Pentacles. Energi ini, An merasa Wheel of Fortune di sini adalah sebuah energi yang mungkin sesuatu yang dia inginkan sesuai dengan destiny gitu ya. Feelingnya dia saat ini mungkin dia ingin lebih mengikuti apa yang dia rasakan, dan apapun yang ada di depan dia itu, apapun yang akan dia jalani itu akan menuju atau membawa dia kepada destiny-nya, fate gitu ya, takdir. Mungkin ini adalah seseorang yang tidak percaya dengan kebetulan. Mungkin ini adalah seseorang yang lebih menyerahkan kepada takdir gitu ya, menyerahkan kepada kehidupan. Apapun yang terjadi, terjadilah. Breakdown in communication transition ini menjelaskan bahwa memang dia sendiri tidak terlalu fasih untuk berkomunikasi ya. Dia yang membuat dirinya untuk tidak berkomunikasi dengan siapapun. Jadi seperti dia ingin membebaskan diri, melepaskan diri, dan mencoba keberuntungannya. No contact connection yang saat ini dia rasakan ini seperti bukan sesuatu yang harus dia usahakan. Bukan sesuatu hubungan yang harus dia perjuangkan gitu. An merasa dia mempunyai perasaan apa yang harusnya untuk dia pasti akan datang kepadanya. An merasa ada energi seperti itu ya. Di Empress yang terbalik di sini, An melihat bahwa saat ini mungkin dia tidak merasa ada sesuatu yang bisa dia tawarkan kepada orang yang mungkin dekat dengannya. Entah secara finansial, entah secara emosional, entah secara fisikal, spiritual, apapun yang dia rasakan di dalam dirinya, ini An rasa dia belum punya sesuatu yang dia bisa tawarkan kepada orang lain. Jadi dia merasa bahwa hubungan itu terjadi karena ada bergain point di situ. Ada sesuatu yang bisa lebih ke arah transaksional sih An merasa. Jadi ketika dia sudah punya A, B, C, D, itu adalah saatnya dia bisa membuka dirinya untuk sebuah relasi, untuk sebuah hubungan. Padahal dalam hal berhubungan atau dalam hal mempunyai seseorang yang spesial itu enggak. Dia udah punya A, punya B, punya C, jadi gue mau sama dia. Kayak gitu. Harusnya kan tidak seperti itu. Tapi itu yang dia pikirkan di dalam sebuah hubungan. Dan mungkin itu juga yang dia rasakan pada saat berhubungan dengan seseorang. Jadi seperti mungkin dia akan melihat ini orang punya apa gitu ya. Bukan artinya tidak harus dalam hal finansial, tapi lebih dalam arti misalnya kamu punya fisik yang bagus, atau kamu punya pekerjaan yang stabil,
atau kamu punya keluarga yang baik gitu. Jadi itu hal-hal yang lebih kayak sifatnya duniawi gitu ya. Ini sepertinya ada di dalam pikirannya dia. Diklarifikasi dengan Jack of Clover ya, ada energi, ada passion, ada lust ya, ada action, adventure, and impulsiveness. Ada dorongan dalam hati. Adjust dulu kameranya ya supaya tidak miring. Ya. Jadi melihat dengan Four of Wands di sini ya, breakdown in communication, transition gitu ya. Ini melihat bahwa dengan posisinya yang terbalik dan berada di bawah World of Fortune, di sini melihat dia tidak terlalu tertarik saat ini dengan kehidupan pernikahan ya. Dengan keadaan yang mungkin dia rasakan, dia akan lebih mengikuti takdir. Go with the flow aja gitu. Melihat energinya ini tuh bukan energi yang berjuang, bukan energi yang berusaha apabila ini berhubungan dengan sebuah koneksi atau hubungan. Knight of Wands ya. Dan The Empress yang tadi rasakan bahwa dia tidak mempunyai perasaan bahwa dia mempunyai hal-hal yang dapat dia banggakan atau dapat dia tawarkan kepada orang yang dia sayangi nantinya. Sehingga dia berada di energi yang cepat dengan Knight of Wands di sini. Energi yang cepat bergerak gitu ya. Karena Knight of Wands di sini adalah energi yang datang untuk sesaat dan tidak terlalu lama berada di dalam sebuah koneksi, apapun itu koneksinya, dan dia akan kembali melesat gitu. Kemudian pergi entah berpetualang ke tempat lain. Dengan energi Two of Cups di sini ya, melihat bahwa dia mempunyai keinginan sebenarnya untuk terkoneksi atau terhubung dengan seseorang yang mungkin dia rasakan koneksinya dapat gitu ya, chemistry-nya dapat. Hanya saja dengan Two of Swords di sini yang mengklarifikasi Two of Cups, di sini ada kebimbangan, ada crossroad ya. Karena Two of Swords ini merupakan energi yang menggambarkan persimpangan gitu ya. Ada difficult decision di sini. Ada sesuatu hal yang sulit untuk diputuskan. Weighing up options ya. Ada hal-hal yang mungkin mempunyai pilihan-pilihan ya yang berat juga sehingga susah untuk memutuskan sesuatu. Dan impasse avoidance atau sesuatu yang dia ditunda terus, sesuatu yang di-delay, akhirnya dia merasa ini gue perlu apa enggak ya gitu. Jadi merasa bahwa dengan Two of Cups di sini ya, sebenarnya dia mempunyai keinginan. Karena ini adalah center of energy ya, bahwa dia mempunyai keinginan untuk mempunyai koneksi tersebut. Hanya saja dia tidak mempunyai kemampuan untuk membuat sebuah keputusan dari banyak pilihan yang mungkin dia punya dalam kehidupannya dia. Entah apapun itu pilihannya ya. Dengan Two of Swords di sini melihat koneksinya saat ini dengan kamu mungkin karena dengan no contact. Ini adalah sesuatu yang terjadi karena dia mengikuti alur kehidupan kayak just go with the flow. Kalau dia pengen ngubungin kamu, ya dia ngubungin kamu. Kalau dia enggak, ya enggak. Atau mungkin menghubungi yang lain. Jadi ini adalah energi yang rasa tidak stabil, sudah pasti. Karena ada Four of Wands di sini, ada Two of Swords di sini, dan ada Knight of Wands di sini yang mungkin adalah energi yang cepat atau tidak menetap gitu ya. Kemudian dengan Ten of Wands yang terbalik di sini juga melihat bahwa dia ingin membuang atau membebaskan dirinya dari segala hal yang membebani dia. Dia tidak ingin terbebani oleh apapun juga, oleh responsible atau untuk mengambil sebuah tanggung jawab, resiko, apapun itu dia ingin terlepas dari itu semua. Dan ini diklarifikasi oleh Three of Swords di sini ya. Walaupun dengan Ten of Wands yang terbalik ini menyatakan bahwa ada sebuah energi yang akan berakhir karena ini sudah berada di Ten. Ini sudah berada di akhir ya, ada di Ten gitu. Jadi akan ada beginning yang baru. Tetapi karena ini terbalik, jadi ada keengganan untuk mengakhiri energi yang lama dan memulai sesuatu sehingga merasa ini energinya tertahan hanya karena dia ingin melepaskan semua hal yang berhubungan dengan tanggung jawab, dengan responsible, dengan beban. Karena Ten of Wands ini juga menunjukkan beban. Diklarifikasi oleh Three of Swords yang terbalik. Three of Swords di sini yang terbalik menyatakan negative self-talk, releasing pain, optimism, forgiveness gitu. Merasa dia belum mempunyai self-image yang positif. Dia merasa dirinya ya seperti ini gitu. Dia belum mempunyai gambaran secara utuh tentang siapa dia dan apa yang dia inginkan. Dengan beban yang dia ingin lepaskan ini ya, kemungkinan juga dia mempunyai masa lalu yang menyakitkan
Karena di sini juga ada releasing pain. Dia ingin melepaskan semua sakit hati, semua perasaan yang mungkin dia tidak nyaman gitu ya. Sehingga dia membuat barrier, batasan terhadap apa yang akan dia usahakan untuk dia raih dan yang mana yang tidak. Dalam hal ini hubungan bukanlah hal yang ingin dia raih ya. Dan dengan The Chariot, sebenarnya dia ingin mempunyai seperti yang center of energy-nya di sini dengan Two of Cups, dia ingin mempunyai hubungan dan ingin mempunyai sesuatu yang real. Energinya dia tuh merasa dia inginnya spontan gitu, sesuatu yang tidak dia harus perjuangkan, tidak dia usahakan, terus terjadi. Karena itu adalah takdir. Tapi dengan The Chariot, kemungkinannya juga dia mempertimbangkan sesuatu. Di sini ada Two of Swords ya. Mempertimbangkan sesuatu tentang bagaimana caranya untuk meraih apa yang dia inginkan tersebut. Jadi ini adalah seperti orang yang back and forth dengan pikirannya dia sendiri. Seperti orang yang mempunyai kebimbangan tentang apa yang harus dia ambil. Jadi diklarifikasi dengan Seven of Pentacles, di sini juga ada sesuatu yang menggambarkan sebuah energi long term view, kemudian sustainable results, perseverance, dan investment. Ada energi investment di sini ya. Investasi artinya ya, bagaimana dia menyimpan mungkin hubungan kamu dengan dia itu dia simpan. Seperti dia itu mempunyai perasaan sama kamu, dia mempunyai keinginan untuk bersama dengan kamu, tapi dia nggak punya usaha untuk itu. Dia nggak ingin mengusahakan hal itu, sehingga dia menyimpan aja perasaannya gitu kan. Dan itu jadi investment untuk dia, disimpan. Tetapi tidak berbuah atau tidak berkembang gitu ya, menjadi apapun. Oleh karena itu energinya ini An rasakan seperti pile 1 tadi. Dan dengan The Chariot di sini An melihat bahwa dia mempunyai keinginan untuk mengejar itu sebenarnya. Mengejar sesuatu yang dia inginkan tadi. Hanya saja dia mungkin tidak mempunyai niat untuk hal itu. Sehingga dia akan lebih senang menunggu dengan Seven of Pentacles. Dia akan menunggu, dan menunggu. Karena dia mempunyai pemikiran bahwa hal tersebut akan terjadi pada saatnya, pada waktunya, dan sesuai dengan takdirnya. Gitu yang An rasakan dengan energi ini ya. Kemudian dengan 3 kartu lagi, ini kita melihat prospeknya seperti apa energi yang akan terjadi dari 3 kartu ini ya. Three of Wands, ini adalah Three of Wands terbalik. Kemudian Ace of Swords terbalik. Dan The Hermit terbalik sih, ini bukan energi yang baik. Karena semuanya terbalik ya, ada delay. Ada sesuatu yang tertunda, ada sesuatu yang tidak terasa harmonis gitu ya di dalam dirinya. Dengan Three of Wands di sini yang terbalik. Tidak ada keinginan atau tidak ada usaha untuk membangun masa depan yang mungkin dia lihat masih sangat jauh. Ada kapal di sini seperti itu, hal yang masih jauh dan entah bagaimana caranya meraih tersebut karena ini bukanlah hal yang membuat dia ingin mengusahakan hal tersebut sehingga Three of Wands-nya pun terbalik ya. Kita akan coba klarifikasi. Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Please clarify Three of Wands terbalik. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Please, thank you. Three of Cups. Wow, Three of Cups yang terbalik. Kemudian please clarify Ace of Swords terbalik. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Thank you. Di sini ada Knight of Cups sih. Sebenarnya dia punya perasaan seperti itu ya kepada kamu, tapi dia merasa nggak akan berhasil gitu dengan Ace of Swords yang terbalik ini ya. Kemudian kita akan klarifikasi The Hermit terbalik. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Please clarify The Hermit terbalik. Seven of Swords, see, imposter syndrome, self-deceit, keeping secret. Ya, An merasa bahwa ada hal-hal yang dia rahasiakan ya dari dirinya, entah apapun itu yang mungkin dia tidak bisa bicarakan dengan kamu atau dengan siapapun, sehingga dia merasa dia tidak bisa sharing atau tidak bisa mengungkapkan apapun yang mungkin ada di dalam pikiran dan perasaannya. Jadi dia mungkin being mysterious gitu ya, dengan kamu ataupun dengan siapapun yang mungkin menjadi hubungan barunya dia. Tapi dengan Three of Cups yang terbalik di sini ada independence, ada alone time, ada hardcore partying, there's a crowd ya. Jadi seperti ada sesuatu hubungan yang mungkin An rasa dia tidak bersama dengan kamu aja. Jadi mungkin dia ingin ngubungin si A, ya dia hubungin A. Ngubungin si B, dia hubungin B.
hubungin kamu ya dia hubungin kamu gitu. Jadi terkesan ada sebuah inkonsistensi ya antara hubungan kamu dengan dia. Entah dari apa yang terjadi antara kamu dengan dia dalam hal komunikasi atau apapun ya, yang mungkin kalian bicarakan bersama, tetapi yang merasa ada inkonsistensi dan mungkin dia nggak sedikit kurang dapat dipercaya ya, karena ada Seven of Swords di sini juga. Dan Ace of Swords di sini yang terbalik juga menyatakan bahwa dia sebenarnya tidak mempunyai vision whatsoever ya dalam suatu hubungan. Apakah hubungan tersebut akan berhasil, akan berkembang, akan terus berjalan gitu ya? Tidak. Ace of Swords di sini adalah sebuah hal yang menyatakan ketidakjelasan, sebuah energi yang mungkin agak sedikit tidak jujur. Terasa seperti ada yang ditutup-tutupi, tidak terbuka, tidak transparan gitu. Walaupun mungkin dia tidak berbohong, tapi dia tidak menjadi siapa dirinya sendiri. Dan The Hermit yang terbalik pun juga menyatakan bahwa dia mempunyai kesulitan untuk membangun inner self-nya, untuk menerima dirinya sendiri ya. Karena di sini ada imposter ya, ada Seven of Swords, di sini ada energi yang lebih ke arah curang. Entah mungkin dalam hal komunikasi, kamu misalnya sudah bercerita tentang kamu semuanya mungkin ya, sementara dia tidak. Dia menutup-nutupi sesuatu. Dan dengan energi Seven of Swords ini, dia adalah energi ghosting. Energi seseorang yang back off aja gitu, yang nggak tahu terus kemana, dan ya sudah, selesai. An melihat dengan 3 kartu yang terbalik ini, An merasa, kapan kamu bisa bertemu atau berkomunikasi lagi dengan dia, tetapi An merasa ketika kamu yang membuka komunikasi pun, An melihat belum tentu dia membalas, atau belum tentu dia ingin membangun komunikasi kembali bersama dengan kamu. 3 kartu yang terbalik ini membuat An merasa bahwa akan ada delay, tidak ada sesuatu yang akan terhubung lagi bersama dengan dia, atau berkomunikasi lagi bersama dengan dia. Jadi, better An melihat dengan energinya ini, karena juga tidak stabil, tidak seimbang, dan tidak harmonis, lebih baik diselesaikan saja ya. Oke, kita akan lihat dari Oracle Cards-nya ya, dengan energinya. Oh, indecision again. Indecision, kemudian new love ya. Wow, oke. Dan yang terakhir, ini adalah sun, tapi terbalik ya. Oke. Di sini An merasa dengan indecision ini masih sama seperti dengan energi Two of Swords ya, yang ada di sebelah sini. Oke, Two of Swords. Indecision ini seperti dia ada di crossroad gitu ya, ada di persimpangan di mana dia tidak bisa melakukan atau membuat sebuah keputusan berdasarkan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan terhadap connection antara kamu dengan dia. Jadi lebih baik mungkin karena tidak ada keputusan, tidak ada sesuatu yang jelas yang dia inginkan dari hubungan kamu dan dia, akhirnya dia ya sudah melepaskan begitu saja. Dan indecision ini juga menyatakan bahwa dia sebenarnya tidak mempunyai keinginan untuk melanjutkan ke arah yang serius saat ini, gitu ya. Karena ada indecision. Tapi bukan berarti energi ini tidak berubah, tidak, karena energi ini fluid ya. Sebagian besar person atau crush kamu adalah seseorang yang tidak dapat memutuskan saat ini apa yang harus dilakukan terhadap koneksi antara kamu dan dia. Jadi terjadilah indecision, tidak mempunyai kemampuan untuk memutuskan. Dan dengan new love di sini, An merasa bahwa dia mungkin melihat kamu adalah sebuah potensi ya untuk berkembangnya sebuah cinta yang baru. Ya, tapi seperti yang terlihat dari energi sebelumnya, An melihat bahwa new love di sini juga tidak terasa eksklusif gitu ya. Mungkin dia memang terasa seperti tadi An lihat dengan Two of Cups, mungkin memang dia merasa happy ya bersama dengan kamu, mempunyai koneksi dengan kamu gitu ya. Tapi setelah itu dia tidak tahu dengan new love ini atau perasaan yang baru ini dia harus kemana, dia akan melakukan apa. Jadi ini adalah sesuatu perasaan yang baru untuk dia dan dia mungkin tidak paham atau tidak tahu apa yang harus dia lakukan dengan perasaan yang baru ini. Jadi mungkin setelah punya koneksi dengan kamu, dia mungkin awalnya biasa-biasa aja gitu ya, atau mungkin awalnya dia tidak mempunyai keinginan atau bayangan bahwa hubungan kamu dan dia akan membawa perasaan yang baru kepadanya. Karena An merasa dia tidak punya rencana untuk mempunyai hubungan jangka panjang saat ini ya. Dan An melihat bahwa dia masih bersenang-senang. Dengan Three of Cups yang terbalik di sini, An merasa bahwa dia mempunyai keinginan untuk masih single go mingle gitu ya. Jadi An tidak melihat bahwa dia punya usaha untuk semakin serius
dengan kamu. Walaupun dia merasakan new love ini mungkin tidak terduga gitu ya, yang dia rasakan terhadap kamu. Jadi akhirnya kemudian dia sepertinya membatasi diri, karena dia tidak ingin terlalu terlibat lebih dalam lagi dengan kamu. Which is nice ya, karena daripada kamu diberikan PHP, harapan palsu, lebih baik dia mundur, walaupun memang caranya jadi seperti menghilang begitu saja. Gitu. Jadi kayak ada ghosting di sini ya, yang kamu rasakan. Dan dengan the sun, ini adalah sesuatu yang terang. Energi the sun itu akan muncul positivity gitu ya, ada kepositifan. Kemudian ada semangat, ada terang, ada kejelasan. Tetapi karena ini keluar dalam posisi yang terbalik, An merasa ini adalah sebuah hal yang mungkin agak tersamar gitu ya. Walaupun mungkin kamu merasa hubungan sama dia itu mungkin memberikan sebuah titik terang, sebuah hubungan masa yang akan datang, hanya saja karena dia terbalik, An merasa masih banyak ketidakjelasan. Jadi memang dia stay di titik itu. Dia tidak ingin memberikan kejelasan, dia juga tidak ingin memberikan statement untuk keseriusan lebih dalam lagi atau lebih lanjut kepada kamu terhadap hubungan atau koneksi kalian berdua. Sepertinya energi yang ada di dia ya belum terlalu positif apabila kemudian di compare dengan new love ini gitu. Jadi mungkin memang ada new love, tapi dalam hal di sini hanya sebuah kesenangan belaka, hanya sebuah kesenangan sementara gitu ya. Bukan sesuatu yang akan menuju kepada sebuah hubungan yang serius. Oleh karena itu di sebelah new love ada the sun yang terbalik ini. Karena energinya masih belum terlihat positif gitu. Jadi An merasa dengan energinya saat ini lebih baik Happy Souls tidak usah menunggu ya. Jangan menunggu persons ini. Pada saat dia kembali atau pada saat dia berhubungan, berkomunikasi lagi dengan Happy Souls, it's your call ya. Apakah Happy Souls mau menerimanya dengan baik dan terbuka sebagai teman atau sebagai siapapun yang pernah kamu kenal, atau Happy Souls juga ingin menutup kemungkinan untuk berkomunikasi lagi, it's your call ya. Karena An merasa tidak ada gunanya wasting your time untuk menunggu. Just move on. An lihat bahwa kamu harus terus berjalan, terus bergerak maju ya. Jangan berhenti, jangan membuat posisi jeda atau pause hanya untuk menunggu dia. Itu yang An rasakan. Jadi mungkin untuk Happy Souls yang mempunyai harapan yang mungkin lumayan besar ya, karena di sini juga ada new love, bisa jadi ini vice versa. Ini mungkin adalah energi Happy Souls yang mungkin mempunyai harapan terhadap si orang yang mengghosting kamu ini gitu ya. Hanya saja An melihat dengan new love ini, mungkin Happy Souls bisa mengambilnya sebagai sesuatu yang positif, bahwa there's love gitu ya, masih ada cinta di luar sana, dan Happy Souls berhak untuk mendapatkan cinta yang terbaik untuk Happy Souls ya. Jadi jangan berhenti pada cinta yang mungkin sebenarnya tidak terlalu membahagiakan untuk Happy Souls. Stick to your heart ya. Jangan stick to the situation. Kamu jangan terpaku pada situasi, tapi terpakulah pada hati kamu, apa yang membuat kamu bahagia. Kalau situasi ini tidak membuat kamu bahagia, berjalanlah maju ke depan. Karena dengan begitu, kamu tidak akan membuang-buang energi kamu, tidak membuang waktu kamu ya, tidak membuang apa yang berharga dari hidup kamu, karena waktu itu adalah yang paling berharga dalam hidup kamu dan kamu hanya punya waktu di dalam dunia ini. Kita akan lihat kira-kira apa sih yang dia pikirkan saat ini tentang no contact connection ini terhadap kamu atau antara kalian berdua ya. God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide, please give your answers. Okay. Oh, you and I were too young. Mungkin ini yang menonton bacaan atau reading ini ada beberapa episode atau viewers ya yang mungkin terlalu muda saat ini. Dan ketika menjalin hubungan mungkin juga masih muda. Atau dalam hal koneksi. Jadi koneksinya masih terlalu muda, koneksinya masih belum terlalu dalam ya mungkin. Seperti juga yang ada di sini energinya new, energi baru, new love gitu. Jadi memang belum berkembang mungkin ya. Di situ ada rasa tapi tidak berkembang. God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide, please give your answers for pile 3. Apa yang kira-kira person atau crush Happy Souls pile 3 ingin katakan, apa perasaan yang ada di dalam hatinya saat ini tentang no contact connection. Please give your answers. Thank you.
Oke. You don't know how hard it was to let you go. Ini juga An merasakan, mungkin yang tadi An lihat, dia tidak expect atau tidak mengharapkan bahwa hubungan yang baru bersama dengan kamu tuh ternyata menyenangkan. Ternyata dia juga happy gitu, tapi dia nggak siap berkomitmen dan dia nggak punya keinginan untuk maju ke depan bersama dengan siapapun saat ini ya. Jadi dia merasa bahwa ketika dia melepaskan kamu pun tidak berhubungan lagi dengan kamu atau memutus komunikasi atau apapun lah yang terjadi antara kalian berdua ya, entah happy souls atau dia yang memutuskan komunikasi. Kalimat ini dia mau kasih tahu bahwa sebenarnya untuk tidak SMS kamu, untuk tidak WA kamu, atau untuk tidak call kamu, tidak berhubungan dengan kamu itu agak berat buat dia gitu ya. How hard it was to let you go, katanya gitu. 2 kartu lagi, please. Get Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide. Please give your answers for pile 3. Apakah yang ingin dikatakan oleh pile 3? Okay, thank you. I want to tell you how I feel. Ya, dengan new love di sini, An merasa memang ada ketertarikan yang An rasakan ya, apalagi dengan Two of Cups di belakang sana tuh. Ya, hanya saja ada Two of Swords di sini yang masih bingung dengan keputusan gitu ya, apa yang harus dia lakukan. Dia mempunyai keinginan untuk mengatakan apa yang dia pikirkan atau yang dia rasakan kepada kamu. Hanya saja ini dia takut akan membuat mungkin jadi PHP gitu ya, tadi yang seperti An bilang. Karena dia tidak punya keinginan saat ini untuk membangun hubungan jangka panjang ataupun committed relationship tadi. Jadi memang dia mungkin bisa saja bilang sayang, bisa cinta, bisa suka, apapun yang dia bisa bilang. Tapi dia mempunyai keputusan untuk lebih membiarkan koneksi ini gitu ya. Sepertinya keputusannya lebih seperti itu daripada mengatakan yang sebenarnya. Jadi dia lebih baik diam, kemudian mungkin mundur ya, walaupun dia ingin mengatakan apa yang dia rasakan tentang koneksi antara kamu dengan dia. Yang An rasakan juga dengan 3 kartu tadi yang di belakang sini ya, 3 kartu ini karena dia semuanya terbalik akan ada delay yang mungkin agak panjang. Jadi dia tidak tahu kapan dia harus menyatakan hal itu sama kamu. Dan An juga melihat tidak ada tanda-tanda bahwa ini akan terjadi dalam waktu yang dekat gitu. Oleh karena itu, seperti An tadi rasakan, advice untuk kamu mungkin happy souls tidak perlu untuk melakukan jeda atau pause untuk menunggu dia atau person atau crush happy souls ya. Oke, yang terakhir, I don't react when people mention you. Ini sepertinya memang dia tidak ingin menyatakan apapun ya terhadap siapapun tentang perasaannya. Begitu juga apabila orang mungkin yang mengenal kamu dan dia punya hubungan atau koneksi dan dia tidak ingin orang lain mengetahui hal itu. Entah kenapa dia tidak akan bereaksi apapun ketika orang lain membicarakan kamu atau menyebut nama kamu gitu ya. Karena mungkin dia tidak ingin diketahui kamu dan dia atau dia sempat mendekati kamu atau menjalin komunikasi dan koneksi dengan kamu. Mungkin ini adalah seseorang yang berada di lingkup kerja kamu atau di dalam komunitas kamu ya. Siapapun itu orangnya, mungkin mengenal teman-teman kamu juga. Tapi ini bukan teman circle sahabat ya, lebih ke teman sehari-hari yang mungkin bertemu dengan kesibukan yang sama, mungkin di dalam pekerjaan, komunitas, perkumpulan, himpunan, apapun itu. Oke, jadi inilah yang An rasakan dari crush atau persons kamu untuk Happy Souls Pile 3. Kemudian selanjutnya kita akan lihat dari inisial. Kira-kira siapakah dia? Untuk pile 3, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, siapakah persons atau crush pile 3? Oke. Wow. Lumayan banyak ya, ada juga yang jatuh di sini. Ada K, R, Z, kemudian I, oke, lalu ada D, ada Y, ada M, ada H, ada F lagi, ada A lagi, oke, ada I lagi, ada G, ada I, ada O, ada Y, ini bisa D, bisa P, silahkan yang resonate dengan kamu ya. Kemudian ada Q, G, dan X. Oke. Ya.
Baik, ini adalah inisial untuk person atau crush kamu. D, K, R, Z, X, triple I ya. Di sini I, lalu double Y, A, double G, D lagi atau P, bisa saja ini P ya, yang resonate dengan kamu. M, H, F, O, dan Q. Oke? Baik, ini adalah bacaan atau reading untuk No Contact Connection, file 3. Semoga ini dapat membantu kamu. Dan happy souls dan viewers semua juga menyukai video ini. Untuk viewers yang belum subscribe channel Tarotin, please like, subscribe, and share, dan menjadi happy souls tribes. Terima kasih yang ucapkan untuk semua dukungan, komen yang positif dari semuanya, dan juga doakan yang terbaik untuk happy souls dan viewers semua. Jangan lupa stay positive and stay fun, because you are awesome happy souls, and I'm sending you love and light. See ya!